Ada Mbak Nani. Halo Mbak, apa kabar? Ada Nadine. Alhamdulillah baik. Nadine, apa kabar? Dari mana tadi Mbak? Ini jalan-jalan aja, lihat-lihat gelang sama kalung tapi imitasi. Imitasi? Apa itu Mbak? Perhiasan imitasi itu adalah perhiasan yang bukan emas tapi dilapisi oleh emas. Jadi dari luar tampak seperti emas. Kok bisa Mbak? Gimana caranya? Ya bisa dong. Itu menggunakan prinsip elektrolisis. Yuk saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia dengan materi sel elektrolisis. Apa ya sel elektrolisis itu? Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang menggunakan energi listrik agar reaksi kimia dapat terjadi. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini adalah rangkaian sel elektrokimia. Sel ini merupakan kebalikan dari sel volta. Pada sel elektrolisis, katode bermuatan negatif, sedangkan anode bermuatan positif. Berikut adalah perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta, energi dilepaskan dari reaksi redoks yang berlangsung secara spontan. Sedangkan pada sel elektrolisis, energi diserap untuk memicu terjadinya reaksi redoks yang tidak spontan. Jadi perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis itu terletak yang pertama itu pada kespontanan reaksinya. Kemudian perbedaan kedua adalah pada rangkaian selnya. Pada sel volta itu kita bisa lihat bahwa pada sel volta itu menghasilkan energi. Jadi dari reaksi kimia menghasilkan energi berupa energi listrik, sedangkan pada sel elektrolisis terbalik. Jadi dia membutuhkan energi listrik supaya reaksi kimianya dapat berlangsung. Kemudian untuk reaksi setengah reaksi oksidasinya pada sel volta, reaksinya adalah dimulai dari bilox 0 menjadi bilox positif. Sedangkan untuk sel elektrolisis, reaksi oksidasinya itu terjadi dari bilox negatif menjadi 0. Untuk setengah reaksi reduksi pada sel volta dan pada sel elektrolisis itu sama. Kemudian untuk reaksi keseluruhannya dapat kita lihat pada tabel. Untuk reaksi volta itu antara X ditambah Y plus menjadi X plus ditambah Y. Sedangkan pada reaksi elektrolisis, reaksi keseluruhannya adalah A min ditambah B plus menjadi A ditambah B min. Cara menuliskan reaksi kimia dalam sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan. Jadi, reaksi kimia dalam sel elektrolisis dapat berlangsung dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila elektrolitnya berupa lelehan. Yang kedua, apabila elektrolitnya berupa larutan. Maka cara menuliskan reaksi kimianya berbeda. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang elektrolitnya lelehan.
Pada lelehan elektrolit diperoleh dengan cara memanaskan padatan elektrolit tanpa melibatkan air. Jadi untuk lelehan itu tidak ada air yang dilibatkan. Kation di katoda akan direduksi, sedangkan anion di anoda akan dioksidasi. Contoh soalnya, tulislah reaksi pada sel elektrolisis untuk lelehan MgCl2. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama adalah tuliskan dulu reaksi dari MgCl2, yaitu MgCl2 terurai menjadi Mg2+ ditambah 2Cl-. Nah, dari hasil reaksi kita dapat melihat bahwa ion positifnya adalah Mg2+ dan ion negatifnya adalah Cl-. Nah, dengan demikian ion positif akan bereaksi reduksi di katoda dan ion negatif akan bereaksi oksidasi di anoda. Sehingga reaksi di katoda menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg. Kenapa ditambah 2 elektron? Karena di sini biloks dari Mg adalah 2+. Sedangkan Mg di sebelah kanan biloksnya 0, maka Mg2+ harus ditambah 2 elektron, dia akan menyerap 2 elektron supaya biloksnya menjadi 0. Sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi dari ion Cl-. Karena tadi hasil reaksinya adalah 2Cl-, maka dia akan menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Ya, ingat pada oksidasi itu dia akan melepaskan elektron. Kenapa 2 elektron yang dilepas? Karena di sebelah kiri Cl- ada 2, maka biloksnya muatan totalnya adalah -2. Sedangkan di kanan Cl2 itu biloksnya 0. Maka supaya dia sama-sama -2 perlu ditambahkan 2 elektron. Nah, setelah kita tuliskan reaksi katoda dan anodanya, selanjutnya adalah kita jumlahkan kedua reaksi tadi. Hasilnya adalah MgCl2 itu bereaksi menjadi Mg tambah Cl2 ya. Kenapa? Karena di sini ion 2 elektronnya bisa kita coret, sehingga 2 elektronnya hilang. Sebagai tugas, silakan kerjakan latihan berikut ini di buku tulismu. Jangan lupa untuk mengerjakan selalu tepat waktu, jujur, dan bertanggung jawab. Sampai di sini materi kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.